الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada kajian kita kemarin, kita telah mengetahui hakikat dari Islam Nusantara dari beberapa sisi, setidaknya 3 sisi telah kita bahas. Yang terakhir, bahwasanya aliran dan gerakan Islam Nusantara ini adalah sebagai kendaraan baru bagi jaringan Islam liberal yang sangat aktif melakukan liberalisasi, yakni upaya meliberalkan umat Islam melalui berbagai media, baik media sosial dengan segala bentuknya maupun melalui dunia pendidikan di kampus-kampus, bahkan di pondok-pondok pesantren. Liberalisasi mereka lakukan dengan gencar. Yang dalam perjalanannya gerakan Islam Nusantara menanamkan pluralisme, bahwa semua agama itu sama, mengajarkan bahwa tidak dibenarkan seseorang meyakini agamanya satu-satunya lah sebagai agama yang benar tanpa yang lainnya. Menyuarakan bahwa gerakan Islam Nusantara adalah gerakan yang selalu menekankan sikap inklusif, terbuka untuk siapa saja, sikap yang toleran, sehingga nampak sekali dalam berbagai statement, ucapan dan tindakan-tindakan mereka. Di antara bukti bahwa gerakan Islam Nusantara adalah gerakan liberal, bercokolnya berbagai tokoh-tokoh liberal di tubuh gerakan ini, yang sebagiannya kemarin sempat kita sebutkan. Bahkan tidak hanya sekadar agama secara mutlak begitu saja, tidak ada yang boleh menganggap sebagai agama yang terbenar. Bahkan sampai tingkatan kitab suci Al-Quran ditanamkan oleh Islam Nusantara, sama-sama memiliki nilai kebenaran dan kebaikan ketika dibandingkan dengan kitab agama lainnya. Sampai
tanpa malu dan penuh kelancangan ulil absar Abdallah mengatakan ketika memperbandingkan Al-Quran dengan Bible atau Injil, bahwa Al-Quran juga ada di sana kekurangannya atau sisi kelemahannya apabila dibandingkan dengan Bible. Dan pada kitab Bible ada kebaikan yang dapat diambil, dan saya menyarankan, kata dia, umat Islam untuk juga membaca Injil. Ya subhanallah. Kita masih ingat bagaimana sahabat Umar ibn Khattab ketika tanpa sengaja jatuh ke tangan beliau sebuah sahifah, lembaran-lembaran yang di tengah-tengahnya ada cuplikan-cuplikan dari Taurat. Maka ketika Rasulullah mengetahuinya itu, Rasulullah menyatakan, "Afi syakkun anta ya Ibn al-Khattab? Walladhi nafsi biyadih, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Rasulullah menegur keras dengan mengatakan, apakah engkau wahai Ibnul Khattab ada keraguan terhadap kitab suci kita? Sungguh, kata Rasulullah, kalau seandainya Musa, yakni Nabi Musa alaihissalam masih hidup, maka tiada alasan baginya, tiada sikap baginya kecuali wajib mengikuti syariatku. yakni pengingkaran dari Nabi untuk atau kepada Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendapati padanya ada beberapa lembar kertas yang terdapat di sana pula cuplikan-cuplikan dari kitab Taurat. Itu Umar Ibnul Khattab yang hidup bersama Rasul, yang mengenal Al-Quran, yang berilmu. Lalu bagaimana dengan orang Islam Nusantara? Menyarankan umat Islam untuk membaca Injil. Kalau kita telusuri sebenarnya gerakan Islam Nusantara dengan praktek yang mereka lakukan, itu sebenarnya adalah menanamkan atau memprogramkan kemurtadan bagi umat Islam. Ada upaya pemurtadan terhadap kaum muslimin. Karena ketika seorang muslim yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia meyakini bahwa bukan hanya Islam sebagai agama yang benar, tetapi juga ada agama-agama lain yang juga benar, maka dengan itu dia telah kafir, keluar dari Islam. Kalau ada seorang mengaku muslim, meyakini akidahnya bahwa agama Yahudi atau Nasara juga adalah agama yang benar, maka dengan itu dia telah kafir, keluar dari Islam. Terbukti pula orang-orang Islam Nusantara berupaya merobohkan pondasi al-wala wal bara, yang itu merupakan salah satu pondasi utama Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa
bahkan wajib diyakini bahwa Islam melalui Al-Qur'annya dan sunnah Nabinya mensyariatkan agar umat Islam membenci, memiliki sikap bara'ah, antipati dan berlepas diri dari kaum kufar apapun jenisnya. Tidak dibenarkan seorang muslim loyal terhadap kaum kufar, menjadikan kaum kafir sebagai kekasih-kekasihnya, penolong-penolongnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ayat semisal ini termasuk salah satu ayat yang akan dirobohkan oleh Islam Nusantara dari pondasi terdasarnya. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang selain kaum mukminin, yakni dari kalangan orang-orang kafir, sebagai aulia kalian, kekasih dan penolong kalian. La ya'lunakum khabala. Mereka kaum kafir yang kalian jadikan sebagai kekasih itu sesungguhnya mereka itu tidak henti-hentinya menginginkan kemudaratan, kehancuran bagi kalian. Waddu ma'anittum, dan sangat berambisi untuk menimbulkan kesulitan bagi kalian. Kesulitan beragama, program terbesarnya. Kehancuran beragamanya, program tertingginya. Termasuk kesulitan dan kehancuran nilai-nilai duniawi umat Islam. Waddu ma'anattum qad badatil baghdha min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian mereka kepada kalian dari lisan-lisan kalian, lisan-lisan mereka. Nampak di dalam media-media kebencian kaum Yahud, Nasara, Majus, Buddha, Hindu terhadap umat Islam. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan sungguh kebencian yang tersembunyi di dalam hati mereka lebih besar dibandingkan yang telah nampak melalui lisan. Demikian kata Allah, telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat. Jika kalian memahami. Ya, tetapi orang-orang liberal tidak memahaminya. Atau pura-pura tidak memahaminya. Bekerja sama dengan orang kafir, Yahud dan Nasara, dalam mencanangkan program-program keagamaan. Kemarin sempat kita sebutkan bagaimana rombongan Islam Nusantara berangkat ke Jerman di Frankfurt, bermesraan dengan Yahudi dan Nasara, pendeta-pendeta mereka, dan mengatakan seperti yang sudah kita dengarkan kemarin. Ini salah satu bukti bahwa mereka telah menjadikan musuh-musuh Allah, kaum kufar, sebagai penolong dan kekasih mereka. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian kenapa wahai umat Islam mencintai mereka sementara mereka tidak suka kepada kalian?
Subhanallah. Dalam ayat berikutnya Allah menyatakan, in tusibkum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau datang kepada kalian wahai umat Islam kebaikan-kebaikan, keberhasilan-keberhasilan, kejayaan-kejayaan, betul-betul membuat sakit hati mereka. Tapi kalau umat Islam ditimpa musibah, kegagalan, mereka sangat bergembira. Ini berita dari Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, menegaskan prinsip al-wala wal bara', prinsip antipati terhadap kufar. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai aulia kalian, kekasih atau penolong-penolong kalian. Sesungguhnya sebagian mereka adalah penolong untuk yang lainnya. Yahud adalah penolong Nasara dan Nasara penolong Yahud ketika berhadapan dengan umat Islam. Dan barang siapa yang diantara kalian menjadikan mereka Yahudi dan Nasara sebagai penolong atau kekasihnya, sungguh dia termasuk bagian dari mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai kekasih dan penolong-penolong kalian. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Sementara mereka telah kafir, tidak mau beriman terhadap syariat, terhadap agama. Yang datang kepada kalian, agama al-haq. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah salah satu pondasi Islam. Oleh kaum Islam Nusantara atau gerakan dan aliran ini akan dirobohkan sampai ke pondasinya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan keteladanan Nabi Ibrahim dalam dakwah dan sistem berdakwahnya serta sikap-sikapnya, Allah menjadikan sikap al-bara'a minal kuffar, sikap benci dan antipati beliau terhadap kaum kafir, sebagai uswatun hasanah. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Ibrahim bagi kalian wahai kaum mukminin. Apa teladan yang baik? Apa karena Ibrahim dermawan? Apakah karena Nabi Allah Ibrahim seorang yang bersabar? Apakah karena Ibrahim seorang yang lembut? Semua itu ada pada diri Ibrahim. Dan itu semua teladan baik. Tapi yang disebutkan secara khusus oleh Allah adalah keteladanan Ibrahim dalam sikapnya terhadap kaum kufar. Yaitu ketika Ibrahim dan yang bersamanya berkata kepada kaumnya yang tidak mau beriman, tetap saja menyekutukan Allah, berbuat syirik. Inna bura'a'u minkum
kami berlepas diri dari kalian dan dari segala yang kalian ibadahi selain Allah. Maka kita mengatakan, kami berlepas diri dari kalian wahai Yahud, wahai Nasara, wahai Majus, dan yang lainnya, dan kami berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum. Kami benar-benar mengkufuri, mengingkari kalian dan perbuatan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan tampak jelas permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kalian. Tampak jelas, enggak main-main, enggak basa-basi. Demikian Ibrahim alaihissalam berlepas diri. Ini salah satu pondasi Islam. Al-bara'ah minal kuffar. Oleh gerakan Islam Nusantara, pondasi ini akan diluluh lantahkan. Akan menyeret umat Islam ke dalam kemurtadan dengan atas nama toleransi, atas nama inklusif tidak eksklusif, atas nama Islam yang ramah. Kalau menerapkan al-wala wal bara atau bara'ah dari kufar yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, dalam pandangan Islam Nusantara berarti Islam dia tidaklah Islam yang ramah, bukan Islam yang inklusif, bukan Islam yang toleran. Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sungguh tidak akan pernah kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir akan mencintai orang-orang yang menentang Allah, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka-mereka itu tadi, walaupun orang-orang yang tidak beriman itu tadi adalah ayah-ayah mereka sendiri, ayah kandungnya. Walaupun anak kandungnya, walaupun saudara kandungnya, ataupun sanak familinya, dari kabilahnya. Itu Islam. Nggak ada dalam istilah persaudaraan suku, saling mencinta karena kedaerahan, saling mencinta karena keindonesiaan. Tidak ada. Sampai dicatakan oleh orang Islam Nusantara, penting kita berislam tanpa melupakan berindonesia. Kalau yang dimaksud berindonesia itu adalah menghormati pemerintah, taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, maka itu keyakinan umat Islam yang terpatri dalam hati umat Islam, terkhusus dalam hal ini Ahlus Sunnah. Kalau makna berindonesia itu maknanya adalah tidak memberontak atau menentang kudeta terhadap penguasa, itu semua adalah bagian dari prinsip yang paling prinsipil dalam Islam. Bagian salah satu dari prinsip yang paling prinsipil dalam akidah Ahlus Sunnah. Namun yang mereka inginkan bukan itu. Al-Quran mengajarkan toleransi dalam batas-batas. Bukan toleransi mutlak tanpa batas.
membangun gereja bersama, bukan bagian dari toleransi yang islami. Itu toleransi liberal. Itu toleransi sekuler. Tapi kalau toleransi dalam ajaran Islam, dalam bimbingan Al-Quran, Allah mengatakan, La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah tidak melarang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak berupaya mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Sesungguhnya Allah Maha Cinta, sangat senang kepada orang-orang yang berbuat adil. Ini toleransi. Boleh ada orang Nasrani sakit, tetangga kita mengunjunginya, boleh. Dengan syarat-syarat tentunya, dengan batas-batas. Kita menghadiahkan kepada dia sesuatu, boleh, silakan. Menerima hadiah dari mereka selama benda itu adalah perkara yang dihalalkan, bukan perkara yang haram, boleh. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari meletakkan 2 bab beriringan dalam masalah ini, bab hadiyatul musyrik wa bab qabul hadiyatul musyrik, atau kama qala. Bab tentang bolehnya memberi hadiah kepada seorang musyrik, atau yang kedua bab bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik. Selama itu tentunya dalam perkara yang halal. Ya kalau diberi hadiah perkara yang haram, kita tolak. Kita katakan ini dalam agama kami haram. Islam itu mengajarkan toleransi dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada seorang Yahudi yang sakit, Rasulullah datang menjenguknya. Namun tentu ada persyaratan. Persyaratan yang kembalinya kepada diri kita. Persyaratan yang kembalinya kepada kondisi si kafir tadi. Dan yang kembalinya kepada lingkungan dan sekitar kita. Kalau kita tahu si kafir ini adalah orang yang memiliki militansi kekafirannya yang sangat tinggi, menampakkan kebenciannya terhadap Islam dan umat Islam, maka tidak dibenarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan itu kepadanya. Kecuali kita yakin bahwa perbuatan itu, perbuatan baik kita untuknya akan menjadikan dia senang kepada Islam, berprasangka baik terhadap kaum muslimin, dan harapannya dia masuk dalam Islam. Toleransi dalam batas-batas, tidak mengganggu pribadi mereka atau materi duniawi mereka. Tidak dibenarkan seorang muslim melempari rumah seorang Yahudi atau Nasrani, atau mengambil hartanya, merusak kendaraannya, mengganggu anak-anaknya, merugikan perekonomiannya, tidak jujur di dalam berjual beli atau sewa menyewa dengan si kafir tadi. Ini semua diharamkan dalam Islam. Dan masih luas pembahasan keindahan Islam, termasuk dalam menyikapi orang-orang kafir. Kaum minoritas kafir, Yahudi ataupun yang lainnya, ketika hidup di tengah-tengah umat Islam yang mayoritas, mereka merasa aman dan tentram. Aman. Kecuali ada orang-orang jahil yang tidak mengerti agama, atau orang-orang jahil dari kaum khawarij dan teroris yang akan mengganggu mereka.
Dan itu bukan bagian dari Islam. Orang jahil karena memang dia pencuri, akhirnya mencuri uang si Kristen tadi, ini tidak dibenarkan. Atau dia seorang yang berpaham ekstrim, menyimpang dari paham Khawarij, itu diharamkan, tidak mewakili Islam dan tidak mewakili umat Islam. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, man qatala dhimmiyan lam yarah raihatal jannah. Dalam riwayat lain yang masih diperbincangkan keabsahan hadisnya dengan lafaz man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Yang pertama disebutkan barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, yaitu kafir minoritas yang hidup di tengah-tengah muslimin, di bawah perlindungan negara, dibunuh, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi jannah, aroma wangi surga. Dalam riwayat yang kedua, barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, kafir yang hidup minoritas di tengah Islam, di tengah-tengah kaum muslimin, dalam perlindungan negara, maka saya yang akan menjadi musuh dia nanti di akhirat, yang akan menegakkan hujjah atasnya. Begitu juga sudah sering kita bahas dalam berbagai kajian Ahlus Sunnah yang disampaikan oleh asatidzah Ahlus Sunnah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sementara sebaliknya, ketika terdapat umat Islam di negeri yang di sana minoritas mereka hidup, mendapatkan kesulitan dan gangguan-gangguan. Islam agama yang indah, tanpa harus mengikuti cara-cara aliran Islam Nusantara. Demi dikatakan sebagai seorang muslim yang toleran, dia siap hadir di gereja. Demi dikatakan seorang muslim yang toleran, yang tidak inklusif, atau untuk dikatakan sebagai seorang muslim yang berislam dengan Islam yang ramah, dia siap mengadakan acara doa bersama, lintas agama. Tidak demikian. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Atas dasar itu tadi saya katakan bahwa gerakan atau jaringan Islam Nusantara sebenarnya adalah gerakan yang menanamkan pemurtadan terhadap umat Islam. Dalam surat yang sering dibaca oleh umat Islam ketika sholat, surat yang ringkas dihafal oleh banyak umat Islam, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan wahai Muhammad, umumkan dengan tegas, ya ayyuhal kafirun, wahai sekalian orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah kepada sesembahan yang kalian ibadahi. Islam Nusantara mengatakan, la, semua agama benar. Boleh seorang muslim hadir di gereja, menghadiri acara doa kepada Tuhan-Tuhan yang dijadikan sebagai sekutu Allah. Dengan tegas Ulil Absar Abdallah mengatakan bahwa saya beberapa kali menghadiri acara ibadah di gereja-gereja di Jakarta dan bahkan di Eropa sana. Kalau tidak salah di Amerika. Dia mengatakan saya menghadiri acara di sinagog Yahudi. Dan dia memuji bagaimana prosesi peribadatan kaum Nasoro. Saya katakan ini gerakan Islam Nusantara adalah gerakan pemurtadan terhadap umat Islam.
Gerakan Islam Nusantara adalah gerakan kelanjutan dan kaki tangan Yahud dan Nasara dalam mewujudkan apa yang Allah sebutkan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha kaum Yahudi dan Nasara terhadap kalian, wahai umat Islam, sampai kalian mengikuti jejak mereka. Ya, ini kami sampaikan hal ini. Kami ulang-ulang prinsip penting Islam ini dalam rangka mempertahankan keimanan kami dan keimanan saudara-saudara kami yang akan dirobek-robek oleh Islam Nusantara. Kalau ada pihak yang menginginkan kami tidak berbicara seperti ini, bubarkan gerakan Islam Nusantara. Bubarkan jaringan Islam liberal. Benar-benar mereka telah menodai agama kami. Benar-benar orang-orang Islam, gerakan Islam Nusantara merobek-robek keimanan umat Islam. Kalau ingin negeri ini diberkahi oleh Allah, dirahmati dan dilindungi dari kehancuran, larang segala gerakan yang menodai keimanan umat Islam dan syiar-syiar Islam. Kalau ini tidak segera dilakukan, maka siap-siaplah untuk menghadapi murka Allah yang berujung pada kehancuran. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sisi berikutnya tentang gerakan Islam Nusantara, bahwa ternyata gerakan ini juga di waktu yang sama, di samping sebagai kendaraan bagi gerakan liberalisasi, juga dia sebagai kendaraan tunggangan Syiah Rafidah. Gerakan Islam Nusantara adalah gerakan yang menjadi kendaraan baru juga bagi kaum Syiah. Apa yang saya katakan ini bukan omong kosong, tetapi dengan tegas dinyatakan oleh petinggi-petinggi gerakan Islam Nusantara ini. Dinyatakan antara lain oleh Ulil Absar Abdallah sebagai orang yang berada di garda terdepan gerakan Islam Nusantara. Dalam beberapa pernyataannya antara lain, dia mengatakan bahwa topik Islam Nusantara adalah topik yang mendapatkan penentangan keras dari beberapa pihak. Tidak lain pihak yang dimaksud itu adalah Wahabi. Oleh karena itu, ketika didapati adanya peningkatan gelombang anti Syiah, maka diketahui di situ adanya penguatan dan peningkatan Wahabisme. Dia juga menilai bahwa semangat anti Syiah yang digencarkan Wahabi dinilai berbahaya bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Karena itu, tema Islam Nusantara dijadikan sebagai tema utama.
Jadi gerakan Islam Nusantara adalah gerakan atau juga isme yang dimunculkan untuk membendung Wahabisme yang pada hakikatnya adalah dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Ahlus sunnah yang mereka juluki sebagai dengan julukan Wahabi. Semangat anti Syiah yang terus meningkat di negeri ini membuat resah orang-orang Islam Nusantara. Sehingga mereka harus segera membendung gerakan Wahabi untuk memuluskan rencana Syiah di negeri Indonesia. Dan terbukti pula, tokoh-tokoh Syiah sangat mendukung adanya gerakan Islam Nusantara. Sangat didukung. Ketika Said Agil Siraj terpilih sebagai ketua umum PBNU, kelompok Syiah dengan terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap terpilihnya orang ini sebagai menjabat jabatan tersebut. Surat resmi dilayangkan yang berisi dukungan. Dan di sana terjalin kerjasama antar Islam Nusantara dan Syiah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Bahkan kalau kita telusuri sebelum itu pernyataan ulil absar di sini yang mengatakan bahwa semangat anti Syiah yang digencarkan Wahabi dinilai berbahaya bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Sungguh ini adalah penipuan terhadap NKRI. Ini adalah makar yang dilancarkan oleh ulil absar sebagai wakil tertinggi Islam Nusantara. Makar terhadap negara, penipuan terhadap negara. Kenapa? Sebaliknya, Ahlus Sunnah atau Salafiyin yang dijuluki secara zalim dan tidak adil oleh Islam Nusantara sebagai gerakan Wahabi, justru adalah yang paling getol menyuarakan taat kepada waliul amr, yang paling bersemangat mengingatkan masyarakat muslim untuk taat dan tidak memberontak kepada pemerintahnya. Justru Salafi yang dijuluki secara zalim dan tidak adil dan tidak sportif oleh Islam Nusantara dan Syiah sebagai gerakan Wahabi adalah yang paling bersemangat dan serius dalam upayanya menjelaskan kesesatan kaum teroris, kaum radikalis dengan segala bentuknya. Karya-karya Salafi sebagai salah satu bukti. Ceramah-ceramah Ustadz Salafi sebagai salah satu bukti pula. Dan bahkan sikap Salafi dalam keseharian pun sebagai bukti nyata bahwa kaum Salafi Ahlus Sunnah benar-benar menjalani sikap mendengar dan taat kepada waliul amrnya karena akidah, bukan karena mencari dunia atau bermanis muka demi kepentingan tertentu. Tidak. Justru sebaliknya, kalau kita perhatikan gerakan Syiah
sejak awal munculnya gerakan ekstrim ini selalu menyimpan kebencian terhadap negara. Selalu mempersiapkan makar untuk menghancurkan negara. Selalu menyiapkan makar untuk menumpahkan darah umat Islam. Dan menciptakan suasana yang tidak kondusif. Syiah sebagai saudara kembar gerakan Islam Nusantara sejak awal pergerakannya telah diwarnai dengan darah dan pengkhianatan. Tidaklah kisah Abdullah bin Saba Al-Yahudi kecuali sebagai salah satu bukti bagaimana Abdullah bin Saba melakukan makar dengan memprovokasi rakyat kecil untuk membenci Khalifah Utsman bin Affan. Berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memprovokasi dan mengumpulkan kekuatan. Ketika Abdullah bin Saba tidak berhasil memprovokasi masyarakat Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam kala itu, karena memang masyarakat Madinah adalah masyarakat yang terbimbing oleh ilmu. Madinah dipenuhi oleh ulama ahli sunnah salafi. Maka dia berangkat ke negeri Kufah dan ke negeri Mesir. Di sana dia terus melancarkan provokasinya. Menyebutkan secara dusta tentunya aib-aib pemerintah. Dusta. Berita yang tidak ada realitanya. Menuduh Utsman bin Affan tidak jujur dalam memimpin negara, tidak adil dalam memimpin negara, melakukan nepotisme, membagikan uang kas negara kepada kabilahnya, membagikan jabatan negara untuk orang-orang dekatnya. Demikian tuduhan Abdullah bin Saba, perintis agama Syiah. Dan di negeri Irak, kemudian di Kufah, di Mesir, dia berhasil merekrut kekuatan menuju ke kota Madinah sebagai pusat pemerintahan, dan singkat cerita terbunuhlah Khalifah Utsman bin Affan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa agama Syiah ini adalah agama yang diwarnai dan dipenuhi oleh dendam kesumat terhadap umat Islam, terkhusus kepada Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Kita masih ingat peristiwa terbunuhnya Umar ibnul Khattab melalui seorang yang dikenal dengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang yang berlatar belakangkan agama Majus, agama negeri Iran. Dendam membara berujung hingga pembunuhan Amirul Mukminin. Subhanallah, sejarah terus bergulir. Bagaimana kaum Syiah berkhianat kepada pemerintah yang sah, pemerintahan Muawiyah atau Yazid bin Muawiyah, dengan memprovokasi masyarakat dan menipu Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib.
yang pada ujung-ujungnya ketika kaum Syiah di negeri Kufah memanggil Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dengan janji bahwa mereka akan mendukung Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dan berbaiat kepadanya untuk menentang khalifah pada waktu itu. Dan ternyata kaum Syiah berkhianat. Dan merekalah yang menjadi sebab utama terbunuhnya khalifah atau Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Begitu juga pengkhianatan yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya terhadap negara. Yang tidak cukup waktu untuk saya sebutkan satu persatu. Dan tidaklah pula acara Husainiyat yang diadakan setiap pada bulan Muharram sebagai peringatan, kata mereka, terhadap terbunuhnya dan syahidnya Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kadzabun. Mereka pendusta. Mereka lah pembunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namun momen itu dijadikan sebagai arena dan ajang provokasi. Coba perhatikan acara Al-Husainiyat yang sejak abad keempat kurang lebih mereka telah mengadakan acara Husainiyat, mengumpulkan masyarakat untuk dibangkitkan dendam mereka dengan slogan cinta Ahlul Bait. Ternyata mereka adalah orang-orang yang menodai Ahlul Bait. Mereka adalah orang yang menyatakan orang-orang yang setia terhadap Ahlul Bait. Ternyata mereka adalah pengkhianat Ahlul Bait. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai hari ini acara Al-Husainiyah dijadikan sebagai arena provokasi. Coba perhatikan apa yang mereka ucapkan pada acara itu. Memuji-muji Husain yang terbunuh, kata mereka, secara mazlum, secara terzalimi. Husain ya Husain, Husain ya Husain. Kemudian disertai dengan ritual mengucurkan darah dari tubuh mereka. Pria, wanita, tua, muda, bahkan anak-anak kecil pun tidak selamat dari kebuasan mereka. Mereka orang-orang yang buas dan beringas. Sebenarnya bagi masyarakat dan siapapun cukup kegiatan ini sebagai tanda bahwa agama Syiah adalah agama yang dipenuhi dengan darah, dendam, kebencian, pembunuhan. Cukup sebenarnya. Acara yang menjijikkan. Jangan bertanya ini, atau tidak perlu dikatakan ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan sekalipun tidak sesuai, bertentangan. Beberapa waktu yang lalu tokoh-tokoh Syiah Indonesia mengatakan, ya, salah satunya adalah mantan istri Jalaluddin Rahmat. Dia mengatakan, saya telah melakukan perbuatan ini, mengucurkan darah dari tubuhnya demi membela dan peduli dan serta setia kepada Al-Imam Husain. Saya melakukan ini sudah beberapa kali. 2 kali di Indonesia, yang kedua di negeri Iran atau Irak. Kami orang-orang Syiah, kata dia, sudah terbiasa melukai diri kami, membacok diri kami. Bukan suatu yang sulit bagi kami orang-orang Syiah untuk membacok kalian, wahai Ahlus Sunnah. Subhanallah. Tapi ini semua bagi orang-orang Islam Nusantara secara dusta dinyatakan sebagai Islam yang toleran. Syiah itu toleran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
maka Islam Nusantara telah melakukan penipuan terhadap negara, terhadap NKRI, berkedokkan slogan-slogan kasih sayang, slogan-slogan kesantunan, slogan-slogan ramah, inklusif, toleran, dan seterusnya. Anti kekerasan, dusta, dusta, dusta. Bahkan pihak-pihak yang terus menyuarakan Islam Nusantara menyatakan dirinya atau ormasnya atau organisasinya sebagai pelaksana Islam Nusantara, dalam banyak tindak tanduknya diwarnai dengan anarkisme, anarkis, teror, menyerang sesama umat Islam, melempari pondok-pondok pesantren, bahkan melempari masjid-masjid dari ormas lain. Memboikot pelabuhan dengan alasan istighatsah, sehingga terhenti transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, mengganggu ketentraman masyarakat, membakar, memukul, merobohkan bangunan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan kelompoknya atau organisasinya. Nggak usah banyak-banyak sulit-sulit mencari data. Diketahui banyak masyarakat, rahasia umum. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Tapi memang zaman ini zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Mengingatkan kita kepada hadis Rasul alaihi salatu wassalam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib, yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Akan datang kepada manusia ini masa-masa yang penuh dengan tipu daya, pemutarbalikan fakta. Pada masa dan era tersebut, seorang yang pendusta diposisikan sebagai orang yang jujur, sementara orang yang jujur dituduh sebagai pendusta. Seorang yang berkhianat dinyatakan sebagai orang yang mengemban amanah, sementara orang yang benar-benar mengemban amanah dituduh dan dicap sebagai pengkhianat. Wa yaktsuru fiha ar-ruwaibidah, dan akan bermunculan pada era tersebut, pada zaman tersebut, ar-ruwaibidah. Qalu wa man ar-ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa itu ruwaibidah yang kau maksud wahai Nabi? Qala ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril 'ammah. Seorang yang dungu tetapi dia sok berbicara tentang urusan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari pembahasan terakhir ini bahwa gerakan dan aliran Islam Nusantara adalah kendaraan baru bagi gerakan Syiah yang atau dalam melancarkan makarnya terhadap umat Islam dan terhadap bangsa serta negara ini. Semoga Allah melindungi kaum muslimin, semoga Allah melindungi negeri-negeri umat Islam, terkhusus negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.